Untuk mewujudkan generasi emas 2045 harus dimulai dengan mewujudkan anak-anak yang senang menjaga kebersihan dan kesehatan agar proses belajar dan berkarya bisa berjalan. Untuk itu, Wings Group bersama dengan UNICEF Indonesia bekerja sama untuk memastikan pola hidup bersih dan sehat dilakukan oleh anak-anak, khususnya para siswa di sekolah. Berbagai inisiasi menyenangkan pun digelar bersama dengan para siswa dari Kabupaten Pidi Aceh untuk Indonesia. Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh terpilih menjadi titik awal rangkaian roadshow kampanye Generasi Bersih Sehat yang diinisiasi oleh Wings Group untuk UNICEF. Hadir menyapa ribuan anak, guru, dan keluarga di Indonesia. Kampanye ini mengingatkan kembali betapa pentingnya akses air, sanitasi, dan kebersihan atau WOS, dan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS di sekolah. SD Negeri 4 Peukan yang terletak di Kampung Baru, Kelurahan Gajah Aye, Kecamatan Pidi ini menjadi salah satu sekolah dari 4 sekolah dasar yang menjadi tujuan roadshow kampanye kali ini. Joanna, apa sih yang melatar belakangi inisiasi program Generasi Bersih Sehat yang diselenggarakan oleh Wings Group dan juga UNICEF? Wings Group melalui kerjasama dengan UNICEF mendukung layanan air, sanitasi, dan kebersihan yang memadai di sekolah untuk mewujudkan generasi bersih sehat. Kami hadir di Aceh karena melihat data UNICEF di Provinsi Aceh sendiri hanya 53% sekolah dasar yang mempunyai akses sanitasi dasar. Bersama dengan Soklin, fokus kami adalah mengedukasi para murid, guru, dan orang tua untuk mengawali segala sesuatunya dengan bersih. Pakaian yang bersih, menjaga kebersihan tangan dan tubuh, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar sehat terlindungi. Ada berbagai kegiatan interaktif yang kami hadirkan, tidak hanya lewat kegiatan edukatif, tapi juga aspiratif yang mendukung bakat serta kemampuan mereka. Menggandeng UNICEF Indonesia sejak tahun 2020. Tahun ini Wings Group bersama Soklin mendukung layanan air, sanitasi, dan kebersihan memadai di sekolah-sekolah. Tujuan UNICEF bekerja sama dengan Wings Group inisiasi program Generasi Bersih Sehat ini, Pak? Karena UNICEF itu kan sebuah organisasi ya yang bekerja sepenuhnya didukung oleh sumbangan sukarela, dan Wings Group merupakan salah satu consumer goods terbesar di Indonesia yang tentunya juga mempunyai visi misi yang sama terkait pemenuhan perlindungan dan hak-hak anak, terutama di sektor air bersih, sanitasi, dan hygiene. Dan kita juga memang punya misi yang sejalan ya melalui gerakan bersih dan sehat dan juga gerakan sekolah sehat yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia. Jadi kemitraan UNICEF dan Wings itu tentunya berkontribusi terhadap fokus atau prioritas oleh pemerintah Indonesia. Layanan air bersih, sanitasi, dan kebersihan di sekolah memang masih perlu mendapat perhatian. Data profil sanitasi sekolah tahun 2022 yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menyebutkan 71% satuan pendidikan atau setara dengan 27 juta anak Indonesia berada pada layanan WOS terbatas. Itu berarti hanya 28% dari satuan pendidikan yang memiliki akses layanan air, sanitasi, dan kebersihan dasar. Kalau secara garis besar di Aceh itu sanitasi bersih untuk anak-anak di sekolah itu seperti apa, Pak? Kebetulan di Aceh mengalami tantangan yang luar biasa ya. Kalau kita bicara praktek buang air besar sembarangan, di Aceh itu baru 5 kabupaten kota dari 23 kabupaten kota yang bebas dari praktek buang air besar sembarangan. Terus kemudian pemerintah Aceh juga mempunyai target yang cukup besar terkait sanitasi yang aman, sekitar 80%, dan tentunya pemerintah Aceh juga mempunyai komitmen yang kuat ya.
kalau kita bicara data Indonesia, sebetulnya sepertiga dari sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini baru memiliki fasilitas sanitasi yang sangat dasar. Dan bahkan setengahnya itu tidak memiliki akses ke toilet yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin. Jadi memang tantangan di sektor air bersih dan sanitasi di Indonesia itu cukup tinggi. Standar untuk sanitasi bersih di sekolah, sarana dan prasarananya apa saja, Pak? Sebenarnya standarnya ya ada cuci tangan pakai sabun, fasilitas cuci tangan pakai sabun, kemudian juga ada toilet tentunya dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, dan juga septic tanknya juga tentunya harus aman, karena sanitasi harus aman supaya tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya. Oke, baik. Seberapa penting sih, Pak, anak-anak harus melakukan pola hidup bersih dan sehat untuk bisa menjadi generasi pemenang? Sebetulnya sangat penting sekali ya, karena pertama-tama perilaku bersih dan sehat tentunya bisa mengurangi penularan penyakit. Sedangkan dengan sekolah yang sehat dan bersih dilengkapi dengan fasilitas akses air bersih dan sanitasi yang baik, ini bisa mengurangi ketidakhadiran anak di sekolah sampai dengan 50%. Jadi bukan hanya meningkatkan outcome dari belajar, tapi juga tentunya bisa mengurangi infeksi yang berulang ketika ada penyakit yang menyebar. Apalagi sekarang dengan tantangan perubahan iklim ya, anak-anak biasanya yang paling rentan terhadap hal tersebut, seperti misalnya malaria, demam berdarah, dan juga DPD mengalami wabah atau kejadian luar biasa polio, yang salah satu faktor resiko penularannya adalah karena sanitasi yang buruk. Apalagi banyak virus kan? Banyak virus. Dan dengan ada fasilitas sanitasi seperti ini, anak-anak bisa melakukan perilaku bersih hidup dan sehat, mencuci tangan pakai sabun dan lain sebagainya. Oke. Nah, tadi kita bicara soal sarana dan prasarana, tapi kalau bicara soal pola hidup bersih sehat, apa yang harus dilakukan anak-anak dalam kesehariannya sebenarnya? Iya. Jadi kan kita ini punya Fairmuk ya, kemitraan UNICEF dengan WINGS itu. Yang pertama adalah kita perbaiki kebijakan pemerintah. Kedua, meningkatkan kapasitas pemerintah dan juga termasuk guru dan tenaga pengajar di sekolah. Yang ketiga adalah tentunya menyiapkan anak-anaknya juga. Kalau sudah ada fasilitasnya, anak-anak paham bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat. Tentunya mereka juga bisa dengan datang ke sekolah sebelum belajar, mereka bisa cuci tangan pakai sabun. Ketika mereka membutuhkan ke toilet, mereka ada toilet yang aman. Terus kemudian juga ketika pulang sekolah, mereka juga bisa membersihkan juga pakai cuci tangan pakai sabun. Jadi apalagi sebelum makan, iya, gitu sebelum ya. makan. Jadi memang yang kita dorong ini bukan hanya fasilitasnya, tapi juga kebijakannya yang responsif terhadap isu tersebut. Kemudian juga meningkatkan demand di masyarakat dan tentunya anak-anak ya, karena mereka kan calon pemimpin di masa yang akan datang. Kondisi sanitasi di SD Negeri 4 Paukan PD sendiri sudah cukup baik, yakni dengan menggunakan air sumur dan pembuangan yang langsung menuju selokan dan kali terdekat. Tersedia pula 3 tempat cuci tangan untuk para siswa menjaga kebersihan tiap memulai dan mengakhiri kegiatan, serta kamar mandi yang selalu dijaga kebersihannya. Kemudian ada namanya program cuci tangan menggunakan sabun. Setiap pagi siswa selesai kegiatan atau sebelum mulai kegiatan. Kemudian tidak lupa pula ketika sosialisasi, ketika kami kan setiap Senin ada upacara, Mbak. Jadi setiap Senin itu saya minta guru-guru untuk selalu mengingatkan apapun topiknya, dimulai dari mengingatkan tentang kehidupan hidup bersih itu. Jadi sebetulnya anak-anak di SDN 4 Paukan PD ini sudah terbiasa ya dengan kebiasaan pola hidup bersih sehat PHBS. Kalau untuk pola hidup bersih dan sehat ini kita terus mendukung sebenarnya. Kalau saya dibilang terbiasa belum 100% sebenarnya. Cuman kita terus berupaya untuk supaya siswa ini sadar akan pentingnya hidup bersih dan sehat. Ya, salah satunya dengan mensosialisasikan setiap hari Senin di upacara. Hanya saja terkadang tidak semua siswa mampu melakukan itu. Berat juga tantangannya karena ketika kita melakukan hal itu di sekolah tidak sebanding dengan apa yang dilakukan di rumah, tidak berbanding lurus seperti itu. Artinya sebenarnya juga harus ada kerjasama dengan orang tua murid. Iya, harus ada kerjasama dengan orang tua murid, benar sekali. Terkadang sebulan sekali pun kita sering memanggil orang tua murid, ada minimal sebulan sekali. Tanggapannya benar oke-oke saja, positif sekali sebenarnya. Cuman saya juga meminta kepada guru-guru yang tinggalnya di sekitar sini, tolong pantau dari segi makanan anak-anak, dari segi snacknya.
kebanyakan yang dibeli yang tidak mencerminkan kehidupan bersih dan sehat seperti itu. Jadi tetap harus dipantau. Harus tetap ada pantauan. Dengan melibatkan publik figur seperti Dion Wiyoko dan Sandi Christian Waluyo, kegiatan kampanye dan edukasi tentang kehidupan bersih sehat akan membuat para siswa lebih memahami pentingnya lingkungan yang sehat dalam membantu mereka menjadi generasi yang berprestasi. Dengan adanya inisiasi generasi bersih sehat yang diselenggarakan Soklin, dalam hal ini Wings Group dan bersama dengan UNICEF Indonesia, bagaimana tanggapan dari Bapak sebagai kepala sekolah di SDN 4? Iya, kegiatan ini saya pikir sangat luar biasa ya Mbak ya. Karena kenapa? Karena tadi ada pelantikan dokter kecil juga, jadi ini sangat membantu tugas kami sebenarnya. Jadi tadi ada kegiatan mengedukasi tentang kehidupan bersih dan sehat, jenis-jenis sampah. Jadi semakin membuka pemikiran anak-anak tentang pentingnya kehidupan bersih dan sehat terhadap dirinya. Kemudian semakin membuka pikirannya tentang pentingnya lingkungan yang sehat bagi mereka. Sejumlah rangkaian acara yang menyenangkan untuk para siswa diselenggarakan di SD Negeri 4 Peukan Pidi agar mereka lebih mudah memahami pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Apa saja rangkaian program dari generasi bersih sehat ini, Joan? Ya, hari ini kami membawa sejumlah aktivitas seru yang harapannya bisa memupuk perilaku hidup bersih sehat atau PHBS bagi anak-anak. Yang pertama ada edukasi PHBS bersama Dion Wiyoko. Yang kedua kita ada edukasi mencuci pakaian untuk soft skill anak. Yang ketiga cerdas cermat bersama Sandi Christian untuk menunjukkan bahwa generasi bersih sehat juga berprestasi. Yang keempat pertunjukan seni dan bakat generasi bersih sehat. Selain itu, kami juga melantik duta pelajar di setiap sekolah sebagai bestie bersih sehat agar kebersihan dan kesehatan di sekolah dapat terus terjaga secara berkelanjutan. Bukan hanya di SD Negeri 4 Peukan Pidi, acara serupa juga digelar di 3 sekolah lainnya, yakni di SD Negeri 2 Tiju, SD Negeri 1 Brenon, dan SD Negeri 3 Pidi. Antusiasme dan keseruan para siswa sangat terasa, karena selain mendapat ilmu yang bermanfaat, ajang ini juga menjadi wadah bagi mereka menunjukkan bakat dan prestasi mereka di sekolah. Selain itu, dengan banyaknya games menarik, mereka bisa mendapat berbagai hadiah yang telah disiapkan. Mas Dion, gimana nih? Ya. Inisiasi generasi bersih sehat, tanggapan Mas Dion gimana? Ya, yang pasti positif sekali ya, Wings bersama UNICEF dan juga Soklin untuk mewujudkan generasi bersih sehat khususnya di SDN 4 Peukan Pidi ini. Antusiasnya luar biasa, responsnya sangat positif, disambut dengan anak-anak sekolah di sini, terus juga guru-gurunya juga, orang tua muridnya juga dilibatkan, dan kami di sini pun juga akhirnya bisa mengajak untuk yuk kita menjadikan lingkungan kita bersih, sehat, terus juga untuk generasi muda saat ini juga bisa menjadi generasi berprestasi, generasi bersih dan sehat. Oke, nah ngelihat potensi dan bakat
anak-anak di Aceh? Karena kan tadi udah berinteraksi cerdas cermat, udah segala macam. Gimana Mas Dian lihatnya? Wah, luar biasa sih, bahwa memang talentanya mereka luar biasa, potensi mereka juga luar biasa juga. Bisa dilihat tadi pada saat kuis cerdas cermat ataupun uji bakat dan lain-lain, mereka sangat antusias dan juga memang bisa dilihat juga talentanya luar biasa juga gitu. Dan bagaimana mereka bisa menjadi generasi berprestasi, tapi yang bersih dan sehat juga, yaitu dengan memperlakukan lingkungan kita, juga kebiasaan kita dalam hidup sehari-hari gitu, melakukan adalah B3ST. B3ST itu adalah bersih pakaian, bersih tangan, bersih tubuh, dan juga sehat terlindungi. Melakukan B3ST itu di rumah dan juga akhirnya bisa menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi generasi bersih sehat. Para siswa tidak hanya mengikuti kegiatan interaktif bersama Campaign Ambassador Dion Wiyoko. Di sela-sela acara, para siswa juga belajar langsung cara mencuci pakaian yang bersih, yang tentu saja akan berguna untuk keterampilan hidup dan kemandirian mereka. Selain itu, kehadiran Sandi Christian Waluyo sebagai figur generasi bersih sehat berprestasi menambah kemeriahan rangkaian acara. Sandi yang memiliki segudang prestasi akademis di tingkat nasional dan juga internasional hadir secara langsung, memberikan motivasi bagi para murid agar semakin rajin belajar. Hari ini seru banget, acaranya dari awal sampai akhir juga jalan lancar. Terus dari teman-teman yang datang juga ke sini, aku senang banget sama Kak Dion juga bisa mempresentasikan, bisa sharing tentang kebersihan sama Soktim. Oh, kalau aku yang pasti bersih tiap hari ya, mandi tiap hari, terus cuci tangan sampai bersih. Aku yakin sampai bersih, jadi kayak semuanya bersih, jadi kayak badan aku bersih segala macam gitu sih. Kalau menurut aku, kalau bersih tuh semuanya jadi lebih nyaman. Jadi aku bisa lebih nyaman belajar, bisa nyaman, bahkan aktivitas apapun jadi nyaman. Jadi aku ngerasa bersih itu korelasinya kuat banget sama yang namanya fokus, konsentrasi, dan juga kenyamanan. Pemerintah Kabupaten Pidi mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan Wings Group untuk UNICEF bersama Soklin. Karena acara untuk para siswa ini juga sejalan dengan program pemerintah, khususnya program yang dicanangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Pidi mengucapkan terima kasih atas kepedulian Wings beserta jajarannya, terutama di mana kami di Kabupaten Pidi sangat membutuhkan sistem kebersihan anak-anak di sekolah itu, dan sangat perlu kami pikir, dan kami sangat mendukung dan apresiasi kepada Wings yang telah melaksanakan beserta Aceh Hijau. Terima kasih. Kami memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya, terutama untuk UNICEF, Wings Group yang telah melakukan berbagai upaya memberikan sejenis penanaman pengetahuan hidup sehat untuk anak-anak yang seiring dengan gerakan sekolah sehat yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan. Tentu ini adalah sebuah kerjasama yang baik yang dilakukan dalam rangka memberikan pengetahuan untuk anak-anak sekolah bahwa hidup sehat itu penting dan mereka dengan sehat itu bisa sukses di masa yang akan datang. Rangkaiannya selanjutnya gimana lagi? Selain Aceh, selanjutnya kami akan roadshow ke sekolah-sekolah di daerah Sulawesi Selatan untuk membawa dampak baik dari perilaku hidup bersih sehat. Okay. Selain itu, ke depan harapannya untuk generasi bersih sehat untuk anak-anak di Indonesia apa?
Ya, harapan kampanye generasi bersih sehat bersama Soklin dengan pesan berawal dari bersih, anak-anak dapat meraih apapun yang menjadi aspirasi mereka dan menjadi generasi pemenang yang melaju tanpa batas. Terakhir Pak Andi, apa harapannya untuk generasi mendatang, generasi pemenang yang kita harapkan dengan kita dukung sekarang ini juga bisa jadi generasi yang berprestasi? Iya, harapannya adalah tentunya tadi karena adanya fasilitas sanitasi yang aman, tentunya anak-anak akan dapat hidup lebih sehat, dapat tumbuh dan berkembang mencapai potensinya secara maksimal dan tentunya akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Jadi dukungan Wings melalui UNICEF dalam hal ini akan tentunya berkontribusi sangat besar terhadap pencapaian generasi Indonesia Emas tahun 2045. Bukan hanya penyediaan sarana dan prasarana sanitasi, mewujudkan generasi emas 2045 juga harus diawali dengan kebiasaan pola hidup bersih dan sehat yang dilakukan oleh anak-anak setiap hari. Dengan kebiasaan bersih pakaian, bersih tangan, bersih tubuh, sehat terlindungi atau B3ST, generasi bersih sehat meraih impian tanpa batas. Wings for UNICEF bersama Soklin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.